Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang berpikir reflektif. Yang sebelum kita masuk ke materi berpikir reflektif, saya akan memperkenalkan teman saya dari kelompok 7. Yang pertama yakni dengan saya sendiri, Afia Putri Lendeni dengan 919190024. Lalu teman saya Iva Abdillah Kinasi dengan NIM 19190033 yang akan menjadi pemateri kedua. Yang terakhir yakni Sihatun Naima Evari dengan NIM 19190026 yang akan menjadi pemateri ketiga. Langsung saja, ada tiga poin yang akan kita bahas pada siang hari ini, yakni yang pertama pengertian berpikir reflektif, yang kedua hubungan berpikir reflektif dengan filsafat ilmu yang akan diterangkan dengan teman saya Iva, dan yang terakhir yakni manfaat berpikir reflektif yang akan diterangkan oleh teman saya Mbak Sihatun. Langsung saja, saya akan menerangkan tentang pengertian berpikir reflektif. Menurut John Dewey, berpikir reflektif adalah pertimbangan yang aktif, terjadi secara terus-menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang bisa diterima begitu saja, yang dilihat dari sudut alasan yang bisa mendukungnya sampai menuju ke kesimpulan yang menjadi kecenderungan akan kebenaran keyakinan itu. Jadi secara garis besar, berpikir reflektif adalah suatu aktivitas mental seseorang untuk mengidentifikasi masalah serta memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, serta melakukan komponen berpikir reflektif, yakni reacting, elaborating, and contemplating. Langsung saja, ada komponen kemampuan dalam berpikir, yakni ada 5. Yang pertama, recognize or felt difficultly or problem, yaitu merasakan serta mengidentifikasikan suatu isu. Yang kedua yakni location and definition of the problem, yakni membatasi dan merumuskan suatu isu. Dan yang ketiga yakni suggestion of possible solution, yakni memberikan beberapa list kemungkinan alternatif jalan keluar untuk memecahkan suatu isu. Yang keempat yakni rational elaboration of an idea, yaitu membabarkan konsep untuk menyelesaikan isu dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yakni test and formation of conclusion, yakni melakukan uji untuk mengetes solusi pemecahan isu dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Selanjutnya, menurut Helen L. Harrison C.S., komponen tentang berpikir reflektif ada 3, yakni open-mindedness, responsibility, and wholeheartedness. Yang pertama, open-mindedness. Apa sih open-mindedness itu? Jadi open-mindedness adalah sikap keterbukaan sebagai refleksi mengenai apa yang telah diketahui. Dan yang pertama yang kedua yakni responsibility, yakni sikap tanggung jawab serta sikap moral sikap bertanggung jawab sebagai sikap moral serta komitmen profesional yang berkaitan dengan dampak pembelajaran terhadap siswa saja atau siswa serta guru, dan siswa, guru, dan orang lainnya. Yang terakhir yakni wholeheartedness, yakni sikap kesungguhan dalam melakukan sesuatu dan melakukan tugas dengan menggunakan cara pembelajaran langsung guru, proses interaktif, serta proses interaktif yang kompleks. Selanjutnya, jadi kemampuan berpikir reflektif itu terdiri dari beberapa kemampuan berpikir. Yang pertama ini berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kita kan sering mendengar dengan kata-kata berpikir kritis. Jadi apa sih berpikir kritis itu? Jadi berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir secara evaluatif yang menunjukkan kemampuan manusia dalam melihat kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran yang dengan merujuk pada hal-hal ideal, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi. Yang kedua yakni berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif itu? Jadi berpikir kreatif itu adalah suatu konstruksi ide yang memfokuskan pada prospek kelancaran atau fluency, keluasan atau flexibility, keaslian atau originality, dan
Keterincian atau elaboration. Selanjutnya ada 5 langkah mempraktikkan konsep pragmatis secara eksperimental dalam memecahkan masalah, yaitu step 1, adanya kesulitan yang sedang dirasakan. Step 2, menentukan letak dan batas suatu kesulitan. Step 3, saran pemecahan yang mungkin. Step 4, pengembangan melalui penalaran. Dan step 5, yakni melakukan pengamatan dan percobaan lebih lanjut. Sekian yang akan saya terangkan. Lanjut ke pemateri yang kedua, yakni dengan Mbak Iva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, NIM 191900033. Saya akan menjelaskan tentang hubungan berpikir reflektif dengan filsafat ilmu. Jadi, apa sih hubungan antara berpikir reflektif dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah dasar ilmu atau sains, logika, landasan asumsi, hasil empiris, dan batas-batas kemampuan ilmu yang didapatkan oleh seseorang. Sedangkan berpikir reflektif sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berpikir reflektif itu merupakan perkembangan ilmu berdasarkan tradisi. Maksudnya perkembangan ilmu dari dulu sampai sekarang itu apa aja perkembangannya. Dan juga perkembangan ilmu ini dapat ditarik dari deduktif atau dari khusus ke umum dan induktif dari umum ke khusus, sehingga hasil ilmu pengetahuan atau sains ini diperoleh dapat bersifat deskriptif atau mampu dijelaskan secara rinci, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan juga memiliki proporsi tingkat rendah, tingkat tinggi, dan juga hukum. Orang yang berpikir reflektif itu mereka berpikir dengan penuh pertimbangan, penuh penafsiran, dan juga pemikiran yang mendalam sehingga mereka mendapatkan suatu ilmu yang secara utuh. Mereka tidak menutup diri, artinya berpikir secara terbuka, menerima kritik dan komentar, sehingga apa yang mereka dapatkan atau ilmu yang mereka dapatkan semakin luas dan juga berkembang karena mereka berpikir dengan penuh pertimbangan sebelum mereka mendapatkan suatu ilmu, dan juga karena mendapatkan dari berbagai sisi, berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang dalam mendapatkan suatu ilmu. Kemudian berpikir secara reflektif juga memungkinkan internalisasi yang mencerminkan isi dari pemikiran orang tersebut. Karena mereka menunjukkan isi dari pemikiran mereka seperti apa, kemudian apa saja yang mereka pikirkan itu dapat membantu orang di sekitar untuk mengubah pola hidup mereka, gaya hidup mereka, dan juga mengubah pola dan gaya hidup diri mereka sendiri lewat pemikiran mereka tersebut. Hubungan antara filsafat ilmu dan berpikir reflektif ini memperluas khazanah ilmu, memperoleh disiplin ilmu dalam berkarya dan memahami ilmu, sehingga mereka lebih termotivasi lagi dalam mengembangkan ilmunya. Kemudian karakteristik berpikir reflektif dalam filsafat ilmu. Ada 3. Yang pertama adalah tahap merencanakan penyelesaian, mengidentifikasi konsep masalah, dan menjelaskan apa yang telah dilakukan. Jadi pada tahap ini mereka menyusun penyelesaiannya seperti apa. Mungkin mereka membutuhkan objek seperti apa, kemudian membutuhkan strategi yang seperti apa, mungkin mereka membutuhkan teorema-teorema seperti apa. Seperti itu direncanakan, disusun, diidentifikasi konsep masalahnya. Setelah itu mereka langsung bisa
pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, pada tahap ini mereka kan sudah melaksanakan, mereka mengkomunikasikan, mereka langsung masuk pada intinya. Jadi mereka bisa menyadari kesalahan apa yang mereka buat dan mereka dapat memperbaikinya. Karena mereka sudah mampu menyadari kesalahannya, mereka akan lebih teliti lagi dalam memeriksa kebenaran suatu argumen. Karena suatu argumen itu mungkin bisa diterima oleh beberapa orang, namun tidak semua orang bisa menerima argumen tersebut. Jadi, mereka mampu memberikan kebenaran suatu argumen itu dengan fakta-fakta, sehingga semua orang dapat menerima argumen tersebut. Gitu. Jadi, argumennya tadi dikaitkan dengan informasi yang telah diketahui, dikomunikasikan lagi dengan ilmuwan-ilmuwan yang lebih berpengalaman. Kemudian, pada tahap ketiga, mereka memeriksa kembali, menarik kesimpulan konteks masalah, menjelaskan apa yang telah dilakukan, melaksanakan rencana penyelesaian, menyadari kesalahan dan memperbaikinya, memeriksa kebenaran suatu argumen. Ini adalah kesimpulan dan juga memeriksa kembali. Kemudian ada beberapa metode ilmiah atau langkah-langkah sistematis keilmuan. Yang pertama, mencari, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Maksudnya mencari di sini, mereka mencari masalah apa yang harus dirumuskan, apa aja teorema apa aja yang perlu ditekankan. Mereka mencari objeknya, kemudian mereka merumuskan, mengidentifikasi berdasarkan ruang lingkup masalah tersebut, kemudian diidentifikasi. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran atau logical construct gitu. Jadi karena mereka sudah menyusun apa saja masalahnya, mereka juga menyusun mungkin mereka memiliki solusi gitu, atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan suatu masalah. Jadi disusun pemikiran mereka, dikumpulkan, kemudian setelah itu mereka merumuskan hipotesis. Jadi mereka yang telah menemukan jawaban-jawaban tersebut, mereka merumuskan sendiri jawaban yang mungkin bisa digunakan ketika penelitian mereka nanti dalam menemukan jawabannya. Kemudian setelah mereka merumuskan hipotesisnya, mereka bisa langsung menguji hipotesis secara empirik. Di sini yang dimaksud menguji adalah membandingkan hipotesis mereka dengan hipotesis dari ilmuwan lain atau teman-teman yang lain. Apakah ada perbedaannya? Mungkin kesalahannya seperti apa, dan juga bagaimana mereka uji di sini. Kemudian mereka melakukan pembahasan. Jadi setelah mereka membandingkan hasil hipotesis mereka berdiskusi, mereka mencari alternatif atau referensi lain yang bisa membawa mereka ke titik terang dalam menentukan kebenaran dari suatu masalah atau penyelesaian dari suatu masalah dan juga ilmu tersebut. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi, di sini adalah hasil akhir dari rangkaian penyelesaian masalah tersebut, rangkaian dalam mencari ilmu tersebut. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat berpikir reflektif dalam filsafat ilmu.
Jadi, berpikir reflektif dalam filsafat ilmu bermanfaat dalam pertama, menemukan pertanyaan penelitian melalui data sekunder. Nah, kedua, melihat suatu proses dari perwujudan teori. Yang ketiga, melihat keterkaitan dari posisi suatu teori kemudian memperbaikinya. Yang keempat, menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang telah ada atau belum dijelaskan secara sempurna. Kelima, menyusun kerangka pemikiran, yaitu mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Manusia itu berpikir dikarenakan sedang menghadapi suatu permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatiannya dan tenggelam dalam memikirkannya untuk dapat menjawab dan mengatasi permasalahan tersebut, dari masalah yang paling ringan hingga masalah yang paling berat. Nah, berpikir reflektif itu adalah sebuah keahlian dalam menyeleksi pengetahuan yang telah dimiliki dan yang telah tersimpan dalam memorinya untuk memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan. Nah, dalam berproses berpikir reflektif ini, seseorang akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui masalah yang dihadapi. Yang kedua, dapat menempatkan dan membatasi pemahaman terhadap masalah. Nah, yang ketiga, dapat mengetahui hubungan yang terkait dalam masalah tersebut dan merumuskan hipotesis sehingga menemukan sebuah pemecahan masalahnya atas dasar pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, dapat mengevaluasi hipotesis tersebut yang telah ditemukan sebelumnya dan menentukan apakah akan diterima atau menolaknya. Nah, yang terakhir dapat menerapkan bagaimana cara memecahkan masalah yang sudah ditentukan.